Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab 10 yang berjudul Kontrol dan Akuntansi Sistem Informasi. Sebelum itu, saya mewakili kelompok kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rini Setiawati dengan NPM akhir 317. Ada Berliana Najwa NPM akhir 319. Amalia Dewi Mulyasari NPM akhir 324. Faiza Kartika NPM akhir 329. Dan yang terakhir Desilia Dwi Susanti NPM akhir 332. Yang pertama ada ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat. Pada sebagian besar tahun, lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan besar dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer. Alasan kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi tersedia untuk jumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2. Informasi pada jaringan komputer yang terdistribusi sulit untuk dikontrol. Dan yang terakhir, pelanggan dan pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Tinjauan umum konsep kontrol. Kontrol internal adalah proses yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian berikut tercapai. 1. Melindungi aset atau mencegah atau mendeteksi akuisisi, penggunaan, dan disposisi yang tidak sah. 2. Menyimpan catatan dengan detail yang memadai untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. 3. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. 4. Menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional. 6. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kontrol internal. Kontrol internal menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama, kontrol pencegahan, mencegah masalah sebelum masalah itu muncul. Yang kedua, pengendalian detektif, gunanya untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta mengoreksi dan memulihkan kesalahan yang terjadi. Lalu, pengendalian internal seringkali dipisahkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, pengendalian umum, memastikan lingkungan pengendalian organisasi stabil dan terkelola dengan baik. Yang kedua, pengendalian aplikasi, gunanya untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan kecurangan dalam aplikasi program. Selanjutnya adalah 4 pengungkit kendali. Ini gunanya untuk membantu manajemen mendamaikan konflik antara kreativitas dan kontrol. Yang pertama adalah sistem kepercayaan, gunanya untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai, membantu karyawan memahami visi manajemen. Yang kedua, sistem batasan, membantu karyawan bertindak secara etis dengan menetapkan batasan-batasan perilaku karyawan. Yang ketiga, sistem kontrol, diagnostis, mengukur, memantau, dan membandingkan kemajuan perusahaan yang sebenarnya. Lalu yang keempat, sistem pengendalian interaktif, membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis dan untuk lebih terlibat dalam keputusan mereka. Lalu terdapat 5 prinsip utama tata kelola TI dan manajemen. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi membangun tata kelola dan yang efektif untuk melindungi investasi para pemangku kepentingan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini membantu pengguna menyesuaikan proses dan prosedur bisnis untuk menciptakan sistem informasi. Lalu yang kedua, meliputi perusahaan dari ujung ke ujung. Hal ini tidak hanya berfokus pada operasi TI, tetapi juga mengintegrasikan semua fungsi dan proses TI ke dalam fungsi dan proses ke seluruh perusahaan. Yang ketiga, menerapkan kerangka kerja tunggal yang terintegrasi. Hal ini dapat diselaraskan pada tingkat tinggi dengan standar dan kerangka kerja lainnya. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Hal ini memberikan pendekatan holistik yang menghasilkan tata kelola dan manajemen yang efektif. Lalu yang terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen. Ini gunanya untuk membedakan antara tata kelola dan manajemen. Model referensi proses COVID 2019. Model ini mengidentifikasi 5 proses tata kelola dan 35 proses manajemen. Ke-35 proses manajemen tersebut dibagi menjadi 4
domain berikut. Yang pertama ada Allied Plan Organizer atau APO. Yang kedua Build, Acquire, and Implement BAI. Lalu Deliver, Service, and Support TSS. Dan yang terakhir Monitor, Evaluate, and Access MIA. Lalu di gambar samping itu adalah gambar COVID. Ini menunjukkan bahwa gambar tersebut membahas tujuan-tujuan dan tata kelola manajemen yang terdefinisi dalam kerangka kerja COVID 2019. Nah, lalu ada 4 domain COVID yang sudah saya jelaskan tadi. Ada APO yang berfokus pada penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis, perencanaan, dan perorganisasian aktivitas. Yang kedua ada BAI. Ini berhubungan dengan pembangunan, akuisisi, dan implementasi solusi TI. Lalu ada DSS, ini mencakup pengiriman, layanan, dan dukungan terhadap layanan TI. Ada MIA yang berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian kerja TI. Nah, secara keseluruhan, gambar ini tuh menyampaikan bahwa COVID 2019 ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan mengontrol teknologi informasi. Halo, saya Faiza Kartika dengan NPM Mahir 329. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pengendalian internal COSO. Jadi pada tahun 1992, COSO atau Committee of Sponsoring Organization menerbitkan Internal Control Integrated Framework atau yang biasa disebut IC yang diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian internal dan dimasukkan ke dalam kebijakan, aturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Pada tahun 2013, kerangka kinerja IC diperbarui agar dapat menangani proses bisnis terkini dengan kemajuan teknologi yang lebih baik. Kerangka kerja IC yang baru mempertahankan 5 komponen kerangka kerja asli dan menambahkan 17 prinsip yang membangun dan mendukung konsep tersebut. Tapi di sini kita akan membahas 5 komponen saja. Yang pertama yaitu komitmen terhadap integritas dan etika. Yang kedua, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi independen dari manajemen. Kemudian yang ketiga, struktur, garis pelaporan, dan tanggung jawab yang sesuai dalam mengejar tujuan yang ditetapkan oleh manajemen dan diawasi oleh Dewan. Yang keempat, komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan. Kemudian yang terakhir ada menuntut mempertanggungjawabkan individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam upaya mencapai tujuan. Pengendalian. Lingkungan pengendalian atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menerapkan strategi dan tujuan, menyusun aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta menanggapi risiko. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi semua komponen ERM lainnya. Lingkungan pengendalian yang lemah atau tidak memadai seringkali mengakibatkan kegagalan dalam manajemen risiko pengendalian. Lingkungan pengendalian pada dasarnya sama dengan lingkungan pengendalian dalam kerangka IC. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu filosofi manajemen, gaya operasi dan selera risiko. Yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai etika dan kompetensi. Yang ketiga ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat struktur organisasi. Yang kelima metode penugasan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang ketujuh yaitu pengaruh eksternal. Nah, yang pertama itu ada manajemen filosofi, operating style, and risk appetite. Jadi, filosofi manajemen mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh manajemen dalam menjalankan organisasi. Filosofi ini mempengaruhi gaya operasional, termasuk cara manajemen mengelola aktivitas sehari-hari dan tingkat risiko yang diterima organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu commitment to integrity, ethical value, and competence. Organisasi memerlukan budaya yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Etika ada gunanya, standar etika adalah bisnis yang baik. Integritas dimulai dari atas ketika karyawan perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak mengenai risiko dan pengendalian.
Yang ketiga yaitu internal control oversight by the board of director. Dewan direksi yang terlibat mewakili pemegang saham dan memberikan tinjauan independen terhadap manajemen bertindak sebagai pengawasan dan keseimbangan atas tindakannya. Bagi Dewan untuk menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan keamanan. Yang keempat yaitu organizational structure. Struktur organisasi perusahaan menyediakan kerangka kerja, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi. Kelima yaitu methods of assigning authority and responsibility, yaitu menang dan tanggung jawab ditugaskan dan dikomunikasikan menggunakan uraian formal, latihan karyawan, jadwal operasi, anggaran, kode etik, dan kebijakan dan prosedur tertulis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Resources Standard that attract, develop, and retain competent individuals, yaitu salah satu kekuatan pengendalian terbesar yaitu ada pada kejujuran karyawan dan kelemahan pengendalian terbesar ada pada kejujuran karyawan, sehingga hal itu memicu pentingnya policies and procedure, yaitu yang pertama ada plan and prepare for succession, kemudian yang kedua ada hiring, yang ketiga ada kompensasi, evaluasi, dan promosi, kemudian yang keempat ada training, yang kelima ada managing disgruntled employees, kemudian yang keenam ada discharging, yang ketujuh ada vocation and rotation of duties, kemudian yang kedelapan ada confidentially agreement and vitally bond insurance, kemudian yang kedelapan ada prosecute and incarcerate perpetrators. Kemudian di sini ada external influence, yaitu pengaruh eksternal mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, persyaratan tersebut juga mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh badan regulasi seperti persyaratan untuk bank, perusahaan utilitas, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment and risk response. Management is responsible for identifying and assessing the threat the company face. Nah, untuk resiko sendiri di sini ada resiko inherent, yaitu kerentanan serangkaian akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan jika tidak ada pengendalian internal. Kemudian ada resiko residual, yaitu resiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respon lain terhadap resiko. Manajemen can respond to risk in one on four ways. Nah, di sini yang pertama ada mengurangi, yaitu mengurangi kemungkinan dan dampak resiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Kemudian terima, yaitu terima kemungkinan dan dampak resikonya. Yang ketiga, berbagi, yaitu membagi resiko atau mentransfer ke orang lain dengan membeli asuransi, melakukan outsourcing akun, atau melakukan pembelian asuransi aktivitas, atau memasuki transaksi lindung nilai. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu hindari resiko dengan terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan resiko. Hal ini mungkin mengharuskan perusahaan menjual divisi, keluar dari lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Kemudian di sini di bagian kiri ada strategis and risk response. Di situ pada tabel digunakan untuk mereka menilai dan mengurangi resiko menggunakan strategi penilaian dan respon. Bisa dilihat pada tabel di bawahnya. Kemudian bergeser ke kanan, the first step threat identifikasi has already been discussed, yaitu yang pertama ada perkiraan kemungkinan dan dampak, kemudian yang kedua ada identifikasi kontrol, kemudian yang ketiga ada perkiraan biaya dan manfaat. Nah, yang keempat ada menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Nah, di situ ada cost benefit analysis of payroll validation procedure. Nah, di situ bisa kita lihat pada tabel analisis biaya atau manfaat prosedur validasi penggajiannya. Nah, kemudian lanjut ke yang kelima, yaitu
menerapkan pengendalian atau menerima, membagikan atau menghindari resiko. Kemudian di sini ada control activities, yaitu aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian terpenuhi atau respon resiko dilaksanakan. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sistem yang aman dan terkendali secara memadai. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen must make sure that. Nah, di situ ada manajemen harus memastikan bahwa apa? Yang pertama, ada kontrol dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang kedua, kontrol umum yang tepat dipilih dan dikembangkan atas teknologi. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas pengendalian dilaksanakan dan diikuti sebagaimana ditetapkan dan kebijakan dan prosedur perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kontrol prosedur fall into the following categories. Nah, prosedur pengendalian terbagi dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama ada otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Yang kedua ada pemisahan tugas. Yang ketiga ada kontrol pengembangan dan akuisisi proyek. Kemudian yang keempat kontrol manajemen perubahan. Kemudian yang kelima ada desain dan penggunaan dokumen dokumen dan catatan. Kemudian yang keenam ada menjaga keamanan aset, catatan dan data. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir yaitu pemeriksaan independen terhadap kinerja. Kemudian di sini ada otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Nah, otorisasi sendiri yaitu menetapkan kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan dan kemudian memberdayakan mereka untuk menjalankan fungsi organisasi tertentu. Nah, otorisasi seringkali didokumentasikan dengan menandatangani, menginisialisasi atau memasukkan kode otorisasi pada dokumen atau catatan. Nah, aktivitas atau transaksi tertentu mungkin memilih konsekuensi sedemikian rupa sehingga manajemen memberikan otorisasi khusus agar aktivitas atau transaksi tersebut terjadi. Nah, manajemen dapat memberi otorisasi kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, prosedur yang dikenal sebagai otorisasi umum. Nah, kemudian ada pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas akuntansi yang efektif tercapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan. Yang pertama ada otorisasi, yaitu menyetujui transaksi dan keputusan. Yang kedua ada pencatatan, yaitu mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, dan memelihara jurnal buku besar, file atau basis data. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan, yaitu menangani uang tunai, peralatan, inventaris, atau aset tetap, menerima cek pelanggan yang masuk, dan menulis cek. Nah, kemudian di sini ada pemisahan tugas sistem. Nah, pemisahan tugas sistem di sini adalah menerapkan prosedur pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dalam fungsi sistem informasi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang pertama di sini ada otorisasi. Otorisasi adalah otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas merupakan aktivitas pengendalian yang penting. Yang kedua ada entry data, yaitu fungsi entry data bertanggung jawab untuk memasukkan atau mengambil data untuk semua transaksi bisnis. Yang ketiga ada pemrograman, yaitu pemrograman komputer dengan menggunakan desain analisis sistem bertanggung jawab untuk mengembangkan, membuat kode dan menguji semua aplikasi perangkat lunak baru. Nah, mereka juga bertanggung jawab atas modifikasi semua aplikasi yang ada. Yang keempat ada operasi. Nah, operator komputer menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan dan memastikan bahwa data dimasukkan dengan benar, diproses dengan benar, disimpan dengan benar, dan output yang dibutuhkan dihasilkan. Yang kelima ada penyimpanan data. Nah, fungsi penyimpanan data bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara secara fisik basis data, berkas, dan program komputer perusahaan. Yang terakhir ada pengguna atau user. Nah, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data apapun yang dapat mereka akses atau distribusikan sebagai keluaran sistem. Kemudian ada pengendalian, pengembangan, dan akuisisi proyek. Nah, kontrol pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada komite pengarah memandu dan mengawasi pengembangan akuisisi sistem. Yang kedua ada rencana induk strategis dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelenggarakan sistem informasi organisasi dengan strategi bisnisnya. Nah, rencana ini menunjukkan proyek-proyek yang harus diselesaikan dan rencana ini membahas kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, personil, dan infrastruktur perusahaan. Yang ketiga ada rencana pengembangan proyek menunjukkan tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukannya, biaya proyek, tanggal penyelesaian, dan tonggak-tonggak pencapaian proyek-proyek penting, proyek poin-poin penting ketika kemajuan ditinjau dari
ditinjau dan waktu penyelesaian aktual dan estimasi dibandingkan. Nah, setiap proyek ditugaskan kepada manajer dan tim yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya. Yang keempat, ada jadwal pemrosesan dan data menunjukkan kapan setiap tugas harus dilakukan. Yang kelima, ada pengukuran kinerja sistem dibuat untuk mengevaluasi sistem. Pengukuran yang umum dilakukan meliputi throughput atau keluaran per unit waktu, utilisasi atau presentasi waktu penggunaan sistem, dan waktu respons atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon. Yang keenam, ada tinjauan pasca implementasi dilakukan setelah proyek pengembangan selesai untuk menentukan apakah manfaat yang diantisipasi tercapai. Lalu selanjutnya ada kontrol manajemen perusahaan. Nah, organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan TI. Nah, mereka bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Selanjutnya ada desain dan pengguna dokumen dan catatan. Nah, desain dan penggunaan dokumen dan catatan elektronik dan kertas yang tepat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas semua data transaksi yang relevan. Nah, bentuk dan isinya harus ada sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memudahkan peninjauan dan verifikasi. Dokumen yang memulai transaksi harus berisi ruang untuk otorisasi. Nah, dokumen-dokumen yang transfer aset membutuhkan ruang untuk tanda tangan pihak penerima. Dokumen harus diberi nomor urut sehingga setiap dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga aset, catatan, dan data. Yang pertama, buat dan terapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Lalu yang kedua, menjaga catatan yang akurat dari semua aset secara berkala, merekonsiliasi jumlah aset yang tercatat aset perusahaan dengan jumlah fisik aset tersebut. Lalu batasi akses ke aset, yaitu pembatasan akses ke area penyimpanan, melindungi inventaris dan peralatan. Lalu yang terakhir, lindungi catatan dan dokumen. Area penyimpanan tahan api, lemari arsip terkunci, file cadangan, dan penyimpanan di luar lokasi, melindungi catatan dan dokumen. Akses ke cek dan dokumen kosong harus dibatasi pada personel yang berwenang. Pemeriksaan independen terhadap kinerja. Pemeriksaan independen terhadap kinerja yang dilakukan oleh orang lain selain orang yang melakukan operasi awal membantu memastikan bahwa transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan tersebut meliputi hal-hal berikut, yaitu tinjauan tingkat atas dan tinjauan analitis. Tinjauan analitis adalah pemeriksaan hubungan antara kumpulan data yang berbeda, lalu rekonsiliasi catatan yang dikelola secara independen. Catatan harus direkonsiliasi dengan dokumen atau catatan dengan saldo yang sama. Lalu perbandingan jumlah aktual dengan jumlah yang tercatat. Aset penting dihitung secara berkala dan disesuaikan dengan catatan perusahaan. Di akhir setiap giliran kerja petugas kasir, uang tunai di laci mesin kasir harus sesuai dengan jumlah pada pita mesin kasir. Persediaan harus dihitung secara berkala dan disesuaikan dengan catatan persediaan. Lalu akuntansi entry ganda. Pepatah bahwa debit sama dengan kredit memberikan banyak peluang untuk pemeriksaan independen. Lalu peninjauan independen. Setelah transaksi diproses, orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, lalu memeriksa otorisasi yang tepat, lalu meninjau dokumen pendukung dan memeriksa keakuratan harga, kuantitas, dan ekstensi. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi harus menangkap dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Tujuan utama sistem informasi akuntansi atau AIS adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi tentang suatu organisasi. Kerangka AIS yang diperbarui menetapkan bahwa 3 prinsip berikut berlaku pada proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen pengendalian internal lainnya. 3. Mengomunikasikan masalah pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal. Pemantauan. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Setiap kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Metode utama pemantauan kinerja dibahas dalam bagian ini, yaitu yang pertama, lakukan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, terapkan pengawasan yang efektif. Lalu, gunakan sistem akuntansi tanggung jawab.
lalu menggunakan sistem pantau aktivitas sistem, lalu lacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli, lalu lakukan audit berkala memperkerjakan petugas keamanan komputer dan petugas kepatuhan utama, lalu libatkan spesialis forensik, lalu pasang perangkat lunak deteksi penipuan, dan yang terakhir terapkan hotline penipuan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.